sebagai duit hasil dari Ani-Ani. Ani-Ani kan anaknya Ningrat. Aku sih lihat dari mukanya muka maling, Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Muka Teh Novi, muka maling. Masa sih? Let's go malah curiga muka Agus dan Wawa yang muka maling. Muka maling itu muka maling hatiku. Nah, Wawa itu maling hatiku, Agus maling emosiku. Masih nge-repost story orang yang ngehujat Agus itu gue sayangin banget sih. Itu tuh biasanya liatin ya, oh semangat Teh Novi, kamu bisa, kamu kuat gitu. Teh Novi itu bisa nge-repost itu, walaupun di bawahnya ada semangat Teh Novi, kamu kuat. Emang Agus nggak tahu diri gitu. Ini orang dapat duit dari mana ya? Sekarang Bang Densu apa? Tajir kan? Hasil dari mana? Dari YouTube kan? Nah, Bang Densu kan sama-sama main YouTube, masa nggak tahu bahwa memang YouTube ini bisa merubah banyak orang kehidupannya. Tapi kenapa Let's Go nggak berubah ya? Kenapa YouTube Let's Go tiap bulan setara UMR lebih dikit? Kemanapun nanti, kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Kita kejar duit 1,5M sampai akhirat, Mas Agus gitu. Mas bilang kemarin, diarak gitu. Mas Agus, yang mulia Agus mau lewat gitu. Kayak di film-film Cina gitu. Bang, kok jahat banget sih bang, bisa bermuka dua gitu bang. Jangan berani sama perempuan bang, niat bantu tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Wadaw. Dulu sahabat, ternyata dia laknat. Anjay, apakah seperti itu hubungan Novi dan Densu sekarang setelah rekamannya bocor? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Kembali lagi dalam sinetron Agus yang akan sayang season 2 2025 coy. Hampir sebentar lagi coy. Jadi sekarang ada hal baru ya. Bagaimana kubu Agus ini Let's Go rasa ya. Ini dugaan ya. Kubu Agus menyebarkan rekaman Farhad dan juga Denny Sumargo. Di mana rekaman Farhad dan juga Denny Sumargo itu membuat netizen tuh sakit hati. Ternyata Novi itu, kita kira Novi itu nggak sendirian. Ternyata Novi itu sendirian guys. Nah, Denny Sumargo yang kita kira menjadi garda terdepan untuk kasus ini ada di pihak para donatur yang merasa dirinya dibohongi oleh Mas Agus Salim. Ternyata diam-diam ngobrol sama Farhad Abbas, ngomong-ngomongin yang aneh-aneh juga. Kalian pasti tahu rekamannya ya. Let's Go udah denger rekamannya itu panjang banget. Tapi di sini Let's Go udah rangkumin semenit doang poin-poin di mana Densu ini tanda kutip seperti menyerang Novi. Nah, ini buat kita sakit hati ya. Kok tega sih Bang Densu? Teh Novi udah wanita, cantik, penolong, bisa-bisanya Denny Sumargo yang kita kira pahlawan di depan ngomong-ngomong kayak gitu juga sama Farhad. Anjay lah. Bagaimana Denny Sumargo curiga dengan kekayaan Novi Pratiwi yang diduga dia curiga dengan Farhad Abbas adalah sebagai duit hasil dari Ani-Ani. Ani-Ani kan anaknya Ningrat. Bisa jadi kan anak dari keluarga Ningrat. Nah, anak Ningrat bisa juga gitu. Dia juga bilang, saya melihat sama Novi adanya tendensi kesombongan. Waduh, muka Teh Novi muka maling. Anjir, muka Teh Novi muka maling. Oke, kita lihat aja guys. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh, enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini jangan lu rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Enggak. Dia itu kan lumayan hedon tuh. Karena orang Wih, dekatnya hedon. bilang nanti Ani-Ani juga gitu. Ada orang Iya, dekatnya. gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Poin pertama, kecurigaan Novi itu Ani-Ani dan simpanan gitu. Tapi di sini Densu bilang, tapi kan saya berbaik sangka. Memang denger-denger sih ada yang bilang Teh Novi itu Ani-Ani gitu. Anak ningrat gitu. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling, Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gue, dia juga agak mikir-mikir. Nah, poin kedua. Menurut Farhad Abbas, muka Teh Novi muka maling. Masa sih? Let's Go malah curiga muka Agus dan Wawa yang muka maling. Muka maling itu muka maling hatiku. Nah, Wawa itu maling hatiku, Agus maling emosiku. Pencuri emosi dan hati. Lo. Anjir, Teh Novi tuh muka maling gimana? Muka maling hati lelaki? Iya mungkin. Ini sih Let's Go kaget ya. Kok bisa Densu setuju? Pas Farhad bilang, muka Novi itu muka maling. ya sih, gitu bener juga. Anjir, kok bisa? Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya Iya. gue panggil si Wawa, gue panggil Novi.
ini Wawa udah punya niat baik, tolong Oke. dibantu pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih. Nah, let's go, ada pembelaan untuk Teh Novi ya. Yang pertama, Novi itu juga manusia, Bang Densu. Kenapa Teh Novi mulu yang udah ngebantuin, disuruh ngalah, kalem gitu. Kenapa nggak Agusnya aja? Hah? Kenapa? Karena Densu tahu lebih susah ngasih tahu Mas Agus ngeyel daripada Novi kan. Nah, makanya kalian nyuruh Novi mulu. Padahal yang bebelnya bener-bener bebel itu Mas Agusnya gitu. Kenapa nyuruh Novi? Kenapa nggak Mas Agusnya disuruh jangan lapor-lapor mulu, fokus aja berobat mulu? Kalian kan udah nyuruh fokus Agus berobat kan? Densu dan semua orang di Indonesia udah nyuruh Agus fokus berobat kan? Tapi apa? Nggak berobat kan? Nggak operasi kan? Ngeyel kan? Nah, jadi kalian nyerah kan? Jadi kalian lebih baik nyuruh Novi kan untuk ngalah. Nah, karena Novi masih mau dengerin kalian. Agus Salim mah bodo amat gitu, ya kan? Nah, ini Teh Novi ini cewek loh Bang, dan Let's Go juga pantengin ya story-story Teh Novi yang dia repost itu nggak cuman menghujat Agus. Maksudnya nggak fokus di menghujat Agus. Biasanya yang Teh Novi repost itu pasti ada semangat Teh Novi. Nah, pasti ada semangat buat Teh Novinya. Let's Go tuh biasanya liatin ya, oh semangat Teh Novi, kamu bisa, kamu kuat gitu. Teh Novi tuh bisa nge-repost itu walaupun di bawahnya ada semangat Teh Novi, kamu kuat. Emang Agus nggak tahu diri gitu. Memang ada gitu, tapi untuk Novinya mungkin dia fokus ke semangat Teh Novinya gitu. Di bawahnya Agus nggak tahu diri ya itu hal lain cerita gitu. Gue dapet informasi dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapat duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue dulu sempat mikir tuh. Dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh. Gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macam. Awalnya itu ya, awalnya. Wah, kelarin dulu guys. Enak. Jadi di sini Densu juga curiga, bilang dia tuh curiga. Nih Novi dapat duit dari mana? Kok mobilnya ganti mulu? Dia nanya, ini emang niatnya apa? Niatnya mau nolong gitu. Terus Densu bilang kalau nolong kan duitnya keluar terus gitu. Dan Novi bilang itu semuanya uang dari YouTube aku. Nah, itu kan udah dapat jawaban. Bang Densu suuzon ke Novi, dapat duit dari mana? Kenapa bisa ganti-ganti? Dia bilang dapat dari YouTube. Penasarannya kok sampai kayak gitu Bang Densu? Ini pertanyaan Let's Go ya. Nah, jawabannya udah jelas dari YouTube. Bang Densu, Let's Go ingat, dulu punya YouTube namanya Pebasket Sombong kan. Sekarang curhat Bang Densu itu besar banget. Dan sekarang Bang Densu apa? Tajir kan? Hasil dari mana? Dari YouTube kan? Nah, itu dia jawabannya, dari YouTube. Bang Densu kan sama-sama main YouTube, masa nggak tahu bahwa memang YouTube ini bisa merubah banyak orang kehidupannya. Tapi kenapa Let's Go nggak berubah ya? Kenapa YouTube Let's Go tiap bulan setara UMR lebih dikit? Nah, itu dah. Mungkin Let's Go yang salah ya. Tapi kok orang-orang lain kayak Atta Halilintar, Novi, Densu itu bisa beli rumah hasil dari YouTube, itu Let's Go juga bingung gitu. Let's Go kok bisa UMR mulu tiap bulan gitu. Nggak ada bedanya ini sama kerja di Ramayana nih kayaknya. Ya, itu pertanyaan Let's Go ya. Itu pertanyaan Let's Go besar tuh. Feeling juga ke sana sih Mas Farad. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada arah ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Dan dia pikir gua akan bantu dia, padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kan omongan gue kan, Agus tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, Iya. ya, biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Bilang Novi ini ada tendensi kesombongan. Nah, Let's Go agak kurang setuju ya, karena menurut Let's Go sih Novi ini orang baik. Tendensi kesombongan itu tiap orang punya level beda-beda. Menurut Bang Densu mungkin dia sombong, menurut kita enggak. Gitu. Mungkin menurut Let's Go dia bukan ada tendensi kesombongan, tapi tendensi keheranan. Karena dari sekian banyaknya orang yang dia bantu, ODGJ, kemiskinan, dan lain-lain gitu. Mungkin baru pertama kali ini dia mendapati orang yang dibantu itu pertama ngeyelnya luar biasa. Kedua ngelaporin dia ke polisi gitu. Jadi bukan tendensi kesombongan, tendensi kayak apa sih ini, keheranan gitu. Kok ada ya orang kayak gini, nah tumben gitu. Terus dia juga bilang dia tuh kalau di kontennya kalau ada orang yang tidak sesuai arahan dia akan serang
secara halus gitu. Nah, menurut Letsko itu hal yang wajar karena ini kan konten dia. Jadi dia udah tahu kayak nolongin ODGJ ya dia sesuai prosedur yang dia inginkan gitu. Kalau ini melenceng ya dia punya cara sendiri untuk negur supaya tetap di track jalur kontennya dia gitu. Ya, Bang Densu deh misalnya lagi podcast gitu. Terus kameraman punya keinginan konten sendiri-sendiri deh. Oh, saya mau ke kanan kiri gitu kan. Nggak bisa juga gitu menurut Letsko karena konten-kontennya Teh Novi ya sesuai dengan arahannya ke Teh Novi karena itu kontennya dia. Beda kalau dia datang di kontennya Bang Densu, itu sesuai dengan arahan Bang Densu. Nah, lalu juga di sini poinnya Densu bilang kasihan dari keluarganya Agus itu dihujat stop lah gitu. Nah, ini sebagai pandangan outsider ya. Menurut Letsko ada nggak orang yang menghujat Mas Agus karena Teh Novi? Menurut Letsko sih nggak dikit. Maksudnya nggak ada mungkin beberapa ya. Tapi sebenarnya beberapa orang yang menghujat Mas Agus itu bukan karena Teh Novinya. Tapi karena orang-orang kesal dengan sikapnya Mas Agus yang nggak berobat gitu. Padahal kita pengen banget ngeliat Mas Agus berobat, itu live, itu dioperasi. Sejauh mana mukanya itu berubah, pandangan matanya itu berubah setelah dioperasi di Indonesia. Mau ke luar negeri nggak jadi-jadi gitu. Kita nungguin. Harusnya Bang Densu tuh ngasih taunya bukan Teh Novi. Tapi nanyanya ke netizen. Netizen, kenapa sih kalian menghujat Agus? Pasti banyak yang komen. Karena ngeyel. Bisa jadi kan ini kan pendapat netizen ya. Harusnya ini bukan salah Teh Novi gitu. Ada beberapa poin dari Densu yang rekamannya tersebar di sosial media dan katanya sih sekarang Densu udah ketemu sama Pablo Benua. Nih kalian lihat ya, udah sama Pablo Benua, sama Teh Novi juga. Walaupun kita melihat di sini Teh Novi mukanya ya kayak flat, datar aja gitu. Katanya ini udah lama dan udah dikasih tahu juga sama Teh Novi. Tapi Let's Go yakin Teh Novi itu pasti baru denger omongan ketika Densu ini curiga dengan beberapa poin seperti dia ani-ani, seperti dia muka maling gitu. Muka maling itu Let's Go paling ngakak, itu anjay lah. Dia awalnya sih kan bilangnya emang dia lawyer dari tetehnya tersendiri gitu. Ya udah, aku lihatnya ya aku dengar dia sebagai seorang lawyer gitu kan, karena dia kan sendiri yang bilang kalau dia lawyer gitu. Ya tahu Agus setelah udah kejadian-kejadian itu baru Agus tahu kalau dia bukan lawyer ternyata gitu. Ternyata cuman kayak sekretaris ya. Kalau dia berani bersumpah ya kita bersumpah itu aja sih gitu. Karena kan dia yang bilang dia pengacara. Wow, jadi Mas Agus ini menantang untuk bersumpah ya karena awalnya katanya Mas Gary tuh ngomong dia tuh lawyer, ternyata bukan lawyer gitu. Terus gue ingetin aja ya. Ngomong-ngomong soal bersumpah nih. Ini masalah uang 100 juta demi Allah demi Rasulullah saya nggak tahu. Oke. Betul ya. Tidak ada berita Saya pernah membayarkan donasi. Tidak pernah dia Bahkan mau. saya nggak pernah Benar. pakai uang 100 juta buat bayar utang yang seperti di mes. Sedangkan saya udah klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Kemarin kayaknya ada manusia tercantik abad ini yang mengatakan sumpah demi Allah demi Rasulullah saya nggak pakai uang itu. Nah, kayaknya ada makhluk tercantik di bumi ini mengalahkan cantiknya Putri Athena mengatakan seperti itu ya, seingat Let's Go gitu. Nah itu gimana tuh Gus gitu. Nih Let's Go bertanya ya, Let's Go bertanya. Tanggapan Mas Agus gimana tuh? Masalah kemarin ada orang, salah satu kerabat Mas Agus yang bilang bersumpah demi Allah Rasulullah tidak pakai uang itu, tapi ternyata pakai gitu. Jadi kan sumpah-sumpah dimain-mainin Gus. Sumpah lo Gus. Kan di situ juga dititipkan gitu, bukan Agus berikan. Kalau ada, kenapa untuk biaya berobatnya sampai sekarang nggak ada gitu? Ya kalau memang dia orang yang memang benar-benar punya nilai sosial yang tinggi, setidaknya dia berpikir walaupun Agus ini kan namanya orang awam nih ya. Ya harusnya dia berpikir dong gitu. Setidaknya dia berpikir gimana caranya. Oh kasihan nih si Agus nih katanya gitu. Harusnya dia kasih dong, misalnya depositkan di rumah sakit kan bisa. Ini ditahan di situ buat apa dipendam? Untuk yayasan ya. Suruh mikir guys, waduh anjir. Harusnya kan yayasan tuh bisa berpikir ya Pak. Jadi bisa berpikir ini kan uangnya dititipin bukan dikasih. Harusnya kan bisa mikir depositkan kayak ke rumah sakitnya, depositkan kayak gitu. Orang Agus Salim mengatakan harusnya kan bisa mikir. Waduh Gus, lu juga harusnya bisa mikir Gus. Kenapa nggak lu ke sana bersurat atau balas WA dari yayasan memberikan deposit ke rumah sakit JEC-nya? Kan kamu bisa bersurat Gus. Jadi surat itu kamu bisa foto, kamu bisa jadikan barang bukti kalau memang yayasan mengingkari janjinya gitu. Jadi kamu bisa bersurat secara resmi minta yayasan untuk depositkan senilai 1 miliar rupiah di JEC yang peruntukannya digunakan hanya untuk pengobatan Agus. Nah, Agus bisa nyuruh orang berpikir, tapi dia nggak mikir. Gimana sih nih, Gus? Yang namanya moral kan bisa ditegur atau dinasehatin datang begitu kan. Saya sebagai orang yang sakit
udah sakit, capek apa? Capek dengan hal-hal seperti ini. Yang memulai siapa? Gitu. Yang menjelekkan siapa? Tapi yang kena kejelekan itu siapa? Ya saya. Ya kalau memang mau berdamai, kenapa dari kemarin itu dibuat ulah lah, dibuat meledek-meledek lah? Ya udah selesai, seharusnya udah, jangan lagi berbicara ke sana kemari seperti ini buat apa? Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Hal-hal seperti ini hanya gengsi doang. Itu aja sih intinya. Kalau punya niat baik, apa susahnya minta maaf sih? Gengsi doang, anjay. Mas Agus kayak perawan desa. Pengennya dimaafin, disamperin gitu, pengennya dijemput, disamperin, diminta maafin gitu, disembah. Yang gengsi sebenarnya Mas Agus apa Tenopi nih? Nah, atau yayasan nih, pertanyaan Let's Go ya. Yang namanya hak kan tetap hak nih. Kemana pun nanti, kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Bertanggung semua perbuatan Anda. Itu aja sih. Anjay. Kita kejar duit 1,5 M sampai akhirat, Mas Agus gitu, Mas Agus. Kalau kita tidak bertemu di dunia, kita akan bertemu di akhirat. Anjay, padahal di dunia deket ya. Mas Agus akan menunggu Tenopi di akhirat. Ya, kita tungguin aja lah kalau gitu ya. Mas Agus ya, menunggu Tenopi di akhirat gitu. Nah, udah Lesko bilang kemarin, maunya Mas Agus ini apakah disamperin Tenopi sama Gary? Ditandu gitu ya, yang mulia Agus naiklah ke tandu ini gitu. Kan sudah bilang kemarin, diarak gitu. Mas Agus, yang mulia Agus mau lewat gitu, kayak di film-film Cina gitu. Jadi minggir dulu, dang Mas Agus mau lewat. Nah, banyak keinginannya Mas Agus, Novi sama Gary datang minta maaf sama Mas Agus. Habis itu inisiatif sendiri dari Tenopi sama Gary ya, harus inisiatif ya, karena Mas Agus menyuruh mereka mikir. Nah, untuk deposit dan lain-lain. Jadi saya sudah sampaikan guys, thank you banget buat teman-teman yang udah memberikan sumbangan ya, sumbangan yang membantu UMR YouTuber ini, YouTuber bergaji UMR. Thank you banget, terima kasih banget untuk Miss Oni. Waduh, Merry Christmas. Waduh, udah 3 hari lalu nih, thank you ya. Maaf, Let's Go baru lihat ya Miss Oni gitu. Aduh, mana profil picture-nya gini lagi. Terima kasih Miss Oni, Merry Christmas and Happy New Year. Nah, dari Sri Wahyu 861 3 hari lalu, thank you banget. Thanks ya Sultan Hong Kong, you are best of the best. Donatur utama ini setara CEO-nya Let's Go ini. Investor ya nih Sri Wahyu 861 ya. By the way, Sri Wahyu 861 Sabtu kan ini di Hong Kong ya. Hong Kong sebelah mana ya? Let's Go rencana Januari ini mau ke China, mau nyari kerja. Gaji UMR YouTube ini nggak kuat ya. Let's Go mau peruntungan Cina cari kerja coba gitu. Karena di Cina TikTok nggak bisa dibuka, Let's Go nggak bisa buat konten-konten viral. Menurut kalian, kalau Let's Go nanti ke Cina di Januari, kalau Let's Go buat vlog jalan-jalan, kalian terhibur apa muak ya? Coba tulis komentar kalian ya gitu. Thank you banget nih gitu. Dari Sri Warni V8H, terima kasih ya. Thank you banget Sri Warni Hong Kong juga. Dari Sri Wahyu 861 lagi 2 kali thank you banget ya. Investor Let's Go gitu. Nanti Let's Go akan buat, kalau di kanan-kanan ada close the door, ini ada Sri Wahyu 861. Logo khusus Sri Wahyu 861. Ya, gimana? Mantap kan? Nah, dari Ea, aduh, semoga Let's Go namanya bukan Agus ya, anjay. Kalau ya maaf, saya unsap karena trauma sama orang nggak tahu diri namanya Agus semua. Loh. Let's Go itu go-nya itu Gus loh. Agus loh, G-nya itu Gus, nah mantap lah. Jangan diunsap lah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan tip lebih, ada dari Saberia atau dari Super Thanks di YouTube. Nah, Let's Go curhat-curhat mungkin rencana untuk cari uang tambahan ya di China nanti di bulan Januari. Kalau kalian mau Let's Go nge-vlog di sana, mungkin Let's Go bisa nge-vlog. Karena Let's Go udah ada mic baru kan nih. Ini berkat kalian loh ini. Berkat Sri Wahyu 8161, Lili Kumala Dewi, Sari Widiasi. Nah, investor Let's Go ini udah ada mic gini, jadi bisa nge-vlog nih jalan-jalan. Kalau kemarin mic-nya masih kabel, susah dipakai nge-vlog. Jadi yang sudah sampaikan, thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.